Halo, selamat datang saya ucapkan kepada Anda yang mengklik video ini, yang masuk kepada video ini. Selamat datang di channel Nightfall Comes. Apakah dari kalian ada yang berprofesi sebagai pengemudi angkutan umum seperti ojek online, taksi online, atau bahkan bus atau yang lainnya? Jika memang, pertama saya mengapresiasi pekerjaan Anda, dan saya juga berpesan agar selalu hati-hati di jalan, terutama jika Anda mengalami kejadian seperti pada cerita berikut ini. Cerita ini sudah terjadi cukup lama, yaitu pertengahan tahun 2001. Sudah lama sekali. Dan pada saat itu belum ada yang namanya ojek online atau taksi online. Semua ojek yang ada adalah ojek pangkalan. Cerita ini dialami sendiri oleh kakek saya sebagai admin, yang mana pada saat itu kakek saya adalah berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan. Pada saat itu bis yang dari Jakarta itu melintas masuk ke gerbang utama dari kota Tasikmalaya. Tasikmalaya tahun 2001, di mana pada saat itu bis-bis masuk langsung dan menembus langsung dari gerbang menuju ke arah kota atau pusat kota Tasikmalaya. Kakek saya pada saat itu sejak pagi mangkal di pangkalan ojeknya, belum mendapatkan penumpang satu orang pun. Kemudian pukul 11 malam saat ia hendak pulang, datanglah sebuah bis dari Jakarta dan menurunkan seorang penumpang yang adalah gadis muda yang sangat cantik. Kondektur kemudian membukakan bagasi dan menurunkan barang-barang milik gadis cantik tersebut dan memberikan kepada gadis itu. Seperti biasa, para pengemudi ojek pangkalan langsung menghampiri gadis itu, bertanya kemanakah gadis itu akan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Tidak disangka mungkin rezeki kakek saya, di mana ternyata gadis tersebut berkata bahwa alamat rumahnya ada di tetangga desa yang tidak jauh dari desa di mana kakek saya tinggal. Kakek saya tinggal di Kabupaten Ciamis, yang mana jalannya memang dan daerahnya itu tidak terlalu jauh dari Tasik. Langsung saja rekan kakek saya memberikan penumpang yang adalah gadis cantik itu kepada kakek saya. Teman kakek saya berkata bahwa kamu mau pulang kan? Karena tidak dapat pelanggan, nih sekalian pulang, antar si Neng ini sampai ke rumahnya. Kemudian ditanya sama kakek saya, oh begitu, memang Neng alamatnya di mana? Begitu ya. Di sini saya tidak bisa menyebutkan secara langsung daerahnya di mana, kita sebut saja daerah A. Sedangkan kakek saya itu tinggal di daerah B. Sang gadis berkata kepada kakek saya, alamat saya ada di desa A. Kemudian kakek saya langsung menjawab, wah pas sekali kalau begitu. Ayo Neng, Bapak antar, Bapak tinggal di desa B. Yang mana desa B tersebut itu adalah desa sebelum masuk ke desa A. Sang gadis akhirnya mau, dan pada saat itu motor yang digunakan oleh kakek saya untuk narik ojek adalah GL Pro. Kita semua tahu bahwa GL ini adalah motor sport komuter sebelum Tiger ada, di mana posisi tangkinya itu ada di depan. Karena barang bawaan dari gadis ini adalah tas jinjing yang memang agak besar, akhirnya seperti tukang ojek lakukan pada saat itu adalah dengan meletakkan barang tersebut di atas tangki. Setelah barang diletakkan di atas tangki, kemudian sang gadis naik di jok bonceng dan kakek saya berangkat menuju ke desa A. Sepanjang perjalanan memang gadis ini tidak banyak bicara, dan ketika kakek saya
bertanya. Gadis ini hanya menjawab seperlunya saja. Hingga akhirnya kakek saya masuklah ke desa B. Kemudian kakek saya bilang, "Neng, rumah bapak di sini. Kalau rumah Neng masih ke sebelah sana." Sang gadis hanya menjawab, "Oh iya pak, tolong antar saya ya pak ya." Kakek saya kemudian menjawab, "Iya Neng, tenang saja, bapak antar sampai depan rumah karena ini sudah malam dan situasi sudah sangat rawan." Lantas perjalanan pun masih berlanjut. Hingga tidak terasa akhirnya kakek saya sudah memasuki daerah atau desa A, desa di mana tempat gadis itu tinggal. Kemudian kakek saya bilang, "Neng, kita sudah sampai nih di desa A. Rumah Neng sebelah mana ya?" Kemudian sang gadis menjawab, "Terus pak, masih ke atas lagi." Kakek saya sempat heran memang pada saat itu. Kemudian bertanya, "Yakin Neng? Setahu bapak, di atas sana itu kebun warga. Dan juga sudah mulai masuk ke hutan." Sang gadis kemudian menjawab, "Wah, kata siapa pak? Di atas sana sudah banyak rumah loh. Kayaknya bapak walaupun memang orang yang tinggal di desa B, jarang main ke desa A ya pak ya." Kakek saya dengan sedikit tertawa akhirnya mengakui apa yang dibilang oleh gadis itu. "Wah betul Neng, bapak memang tinggal di desa B, tapi memang bapak sudah jarang sekali main ke desa A. Bapak ini memang agak kurang bergaul." Akhirnya kakek saya tertawa sedikit, dibalas dengan tawa dari gadis tersebut. Perjalanan kemudian masih berlanjut, dan untuk informasi pada saat itu jalanan di desa A itu tidak seperti sekarang, yang mana jika sekarang hampir seluruh jalanannya sudah dilapisi oleh aspal dengan kualitas yang baik. Namun pada saat dulu tidak seperti sekarang. Jalanan pada saat itu memang lebar dan bisa dilewati oleh mobil apapun dan kendaraan apapun bisa melewati jalanan itu. Namun kondisinya masih berbatu dan jalanan adalah tanah, yang mana jika hujan akan sangat licin. Tapi untungnya pada saat itu hujan tidak turun, langit cerah. Hanya saja memang daerah yang ditunjukkan oleh sang gadis ini sudah mulai gelap, karena seperti yang kakek saya tahu, daerah atas dari desa A ini adalah kebun warga, bahkan hutan. Kakek saya masih merasa heran, kemudian bertanya kembali kepada gadis yang menjadi penumpangnya, "Neng, yakin ini atas sana sudah gelap loh Neng, di sini saja sudah gelap." Sang gadis akhirnya bilang, "Masih terus pak, di depan itu ada beberapa rumah sekarang. Bahkan udah cukup banyak kok pak." Kakek saya tanpa basa-basi lagi, tanpa banyak berkata apapun lagi, akhirnya terus menggas motor GL Pro-nya, terus menanjak ke arah atas dari desa A. Sontak kakek saya terkejut ketika mengetahui bahwa daerah atas ini sudah cukup terang benderang. Di kiri kanan kakek saya bisa melihat ada banyak rumah, yang mana pada saat itu memang rumah bilik masih banyak dan juga rumah papan juga masih banyak. Sepanjang jalan menuju ke daerah yang semakin atas, rumah bilik di kiri kanan semakin banyak. Kondisinya bagus, asri, bersih, dan nyaman. Semakin ke atas dan semakin ke atas, kakek saya mulai melihat rumah gedong, atau orang desa menyebutnya rumah tembok. Semakin ke atas lagi, pemukiman sudah cukup padat, hingga akhirnya kakek saya berpikir, hebat juga desa A ini. Ternyata walaupun agak terpisah cukup jauh dari desa A yang di bawah, daerah atas ini ternyata pembangunannya sudah cukup besar. Dari situ kecurigaan dan ketakutan serta kekhawatiran yang kakek saya sempat alami sirna begitu saja. Hingga akhirnya kakek saya kembali bertanya kepada sang gadis, "Neng, ini kita sudah sampai di daerah atas. Neng benar,
memang sudah banyak rumah. Terus rumah Neng yang sebelah mana? Lantas si gadis mengacungkan tangannya menunjuk ke arah depan sebelah kiri. Di situ terdapat sebuah rumah bilik yang mana agak sedikit jauh dari rumah-rumah gedong dan bilik yang sudah kakek saya lewati. Di situ, Pak, jawab gadis itu. Itu rumah saya yang sebelah kiri. Kemudian kakek saya menjawab, oh iya Neng, di situ ya. Kok rumahnya agak ujung sendiri ya Neng ya? Sang gadis sambil tertawa kecil menjawab, ya memang karena tanah bapak saya ada di situ Pak. Bapak saya sudah membeli tanah di sana sini, tapi akhirnya kebagiannya di sebelah sana. Singkat cerita, akhirnya kakek saya berhenti persis di depan halaman rumah yang gadis itu tuju. Wah Neng, kita sudah sampai nih, ujar kakek saya. Oh iya Pak, jawab gadis itu. Gadis itu kemudian turun dan langsung saja, barangnya Pak, ujar gadis itu. Oh iya Neng, maaf, jawab kakek saya. Kakek saya kemudian menurunkan tas yang gadis itu bawa dari tangki depan motornya. Tas itu diturunkan dan diletakkan di atas tanah. Kemudian gadis itu memberikan sejumlah uang untuk membayar ongkos kepada kakek saya. Dan kebetulan pada saat itu jumlah uangnya memang cukup besar, sehingga kakek saya sempat kebingungan untuk memberikan kembalian, mengingat dari pagi kakek saya belum mendapatkan penumpang satupun. Namun di situ kakek saya sempat teringat bahwa dari pagi sebelum berangkat untuk narik ojek, kakek saya sempat membawa sejumlah uang tunai. Kemudian kakek saya juga ingat di mana siang tadi sempat makan, membeli rokok dan kopi. Dan kakek saya juga ingat ada beberapa uang kembalian yang kiranya jumlahnya bisa untuk dijadikan kembalian untuk ongkos perjalanan sang gadis. Setelah merogoh saku cukup dalam di kiri dan kanan, juga sampai ke dalam saku bagian dalam jaket, kemudian akhirnya terkumpullah kembalian untuk perjalanan sang gadis. Neng, ini kembaliannya sudah ada. Maaf ya Neng, nunggu lama. Kakek saya langsung memutar badan ke arah kiri, ke arah sang gadis yang tadinya berdiri di situ. Namun tiba-tiba apa yang terjadi cukup mencengangkan. Astagfirullahaladzim, teriak kakek saya. Seketika kakek saya merinding, gemetar. Hawa dingin langsung menyelimuti dan menusuk tulang. Tempat yang ia lihat, di mana ada sebuah rumah bilik yang asri dengan gadis cantik sebagai penumpangnya tadi, kini hilang. Tidak ada rumah, tidak ada lampu teras, dan semuanya hanya gelap. Yang kakek saya lihat hanyalah kuburan baru. Betul sekali, kuburan baru. Kemudian kakek saya menatap ke arah sekitar. Lingkungannya sangat gelap dan hutan. Bahkan kakek saya dikelilingi oleh tumbuhan bambu yang besar. Orang desa daerah kakek saya menyebut bambu besar ini sebagai awi gombong atau bambu gombong. Di situ kakek saya tidak berhenti istighfar dan terus beristighfar sambil menatap sekitarnya. Ternyata daerah itu bukanlah sebuah daerah yang banyak rumah. Kakek saya menerawang ke kanan ke kiri, menyisir seluruh lingkungan di sekitarnya. Rumah-rumah tersebut ternyata adalah kuburan-kuburan. Kuburan dari orang-orang yang sudah lama meninggal. Hingga akhirnya kakek saya tersadar bahwa motor kakek saya terjebak di area hutan yang adalah sebuah tanah untuk lahan pemakaman.
Tidak ambil pusing dan tidak pikir panjang, kakek saya langsung meninggalkan motornya, lari terbirit-birit menuruni bukit. Kakek saya berteriak, "Tolong, tolong!" Namun tidak ada siapapun yang datang, tidak ada siapapun yang mendengar. Suasana masih kebun dan hutan, juga gelap gulita. Jalanan yang tadinya terang, kini menjadi gelap. Kakek saya terus berlari menuruni bukit hingga akhirnya bertemu dengan sekelompok pemuda yang kebetulan sedang melaksanakan ronda malam. Para pemuda yang sedang keliling ronda ini langsung saja merespon teriakan minta tolong dari kakek saya. Mereka dengan langkah 1000 langsung berlari dan menghampiri kakek saya. "Ya Pak, kenapa Pak? Tenang Pak, tenang Pak," ujar para pemuda tersebut. "Tolong, itu, ujar kakek saya. "Ada apa Pak?" "Itu di sana," tunjuk kakek saya ke arah bagian atas dari desa A. Salah satu pemuda kemudian merasa heran dan bertanya, "Bapak dari mana jam segini Pak?" "Bapak dari atas." "Ngapain Pak?" "Berkebun." "Jam segini kok berkebun Pak? Tapi kalau dari gayanya Bapak pakai jaket, mana mungkin Bapak berkebun?" Kemudian kakek saya menjawab, "Itu motor saya di sana. Tolong, motor saya di sana, di kuburan di sana." Lantas para pemuda ini saling pandang. Namun kemudian mereka juga menyadari bahwa ada hal yang aneh dan di luar nalar sedang terjadi. Tanpa pikir panjang, para pemuda akhirnya mengantar kakek saya ke pemakaman yang tadi. Singkat cerita, motor berhasil dikeluarkan oleh kakek saya bersama dengan bantuan para pemuda yang sedang keliling ronda tadi. Kakek saya kemudian dibawa ke pos kamling atau pos jaga malam keliling, tempat orang-orang yang keliling ronda akan berkumpul nantinya. Di sana akhirnya dipanggilkan ketua RT dan RW. Ketua RT dan RW kemudian bertanya kepada kakek saya, "Bapak, gimana caranya Pak motor bisa masuk ke pemakaman?" "Pemakaman itu kan gak bisa dimasukin motor Pak," tanya mereka. Kakek saya kemudian menjawab, "Saya itu nganter penumpang Pak, cewek, masih muda, cantik loh Pak." Kemudian salah satu warga merasa ada hal yang lebih aneh lagi. Salah satu warga ini mungkin agak sedikit ngeh dengan apa yang dimaksud oleh kakek saya. Kemudian salah satu warga bertanya kepada kakek saya, "Penumpangnya cewek Pak, ciri-cirinya gimana ya Pak ya?" Lantas kakek saya yang kini sudah cukup tenang akhirnya menceritakan dari awal kronologi hingga tadi kakek saya terjebak di kuburan. Kakek saya juga menceritakan bagaimana ciri-ciri dan penampilan dari gadis cantik yang masih muda dan menjadi penumpangnya tadi. Lantas setelah mendengar ciri-ciri tersebut, Pak RW, Pak RT, pemuda yang sedang ronda dan warga yang sudah berkumpul akhirnya bilang, "Oh, si Neng itu. Pak, mohon maaf, mungkin Bapak mengalami hal gaib." Kemudian kakek saya heran dan bertanya, "Hal gaib gimana ya Pak maksudnya?" Lantas mereka menjelaskan, "Betul Pak, hal gaib. Si Neng yang Bapak antar itu sudah meninggal Pak. Kabarnya meninggal siang tadi, dan jenazahnya itu sampai tadi ke sini sore tadi mungkin sekitar jam 4. Kemudian dimakamkan dan selesainya maghrib." Di situ kakek saya sedikit tidak percaya. Namun apa yang warga sekitar bilang itu benar adanya. Setelah kakek saya diceritakan hal tersebut, kakek saya berusaha meyakinkan mereka
Enggak kok Pak, enggak mungkin lah Pak saya antar orang yang sudah meninggal. Si Neng itu begini-begini kok, begitu-begitu kok, ujar kakek saya. Kemudian mereka juga menjawab, betul Pak, ciri-ciri itu persis. Itu memang si gadis yang meninggal dan baru dimakamkan sore tadi. Kalau Bapak tidak percaya, ayo kita ke rumahnya. Kemudian singkat cerita, esok hari telah tiba, di mana akhirnya kakek saya datang ke rumah dari gadis yang sudah meninggal tersebut. Kakek saya datang, kemudian ikut tahlil, acara tahlil yang pada saat itu dilaksanakan sampai 7 hari. Mungkin cukup sekian cerita kali ini. Pesan saya kepada Anda, para pengemudi dari angkutan umum, saya harap Anda selalu sehat walafiat, Anda banyak rezeki, dan saya berpesan agar hati-hati di jalan. Kita tidak tahu apa yang menanti kita di jalan, apa yang akan kita alami di jalan. Saya harap kepada Anda yang membawa penumpang untuk melaju santai dan tidak ngebut, karena selain keluarga Anda yang menunggu Anda pulang di rumah, keluarga para penumpang pun menunggu kedatangan mereka di rumah. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini dan channel ini. Sebarkan juga video ini agar channel ini semakin ramai. Terima kasih. Salam.